lebih ke tipe yang kayak threesome oke, orgy oke. Gue lebih suka orgy jujur. Tapi kayak gue picky. Orgy itu kan berarti Rame, 5 tapi more. itu gak ganti-ganti kan? Iya deh. Tapi Kalau kalau gue gue ya. sama teman-teman gue, kita kebiasaan sebelum orgy kita cek HIV dulu baru kita orgy. Oh jadi lu kayak ke angsa merah dulu habis itu Rame satu bus Satu bus. Oke, gimana cara bedain lo kalau lagi mau cari cewek atau lagi mau cari cowok? Kayaknya dari penampilan sih, karena gue gender fluid juga. Kayak kalau gue penampilan kayak cewek, ya udah bisa cewek bisa cowok juga gitu. Kayaknya gue lebih ke andro sih sekarang. Oh jadi bisa dua-duanya? Enggak, soalnya Apa enggak? kalau Ada? dari sini ke atas nyari cowok, sini ke bawah nyari cewek. Lebih ke bingung Iya, dikit sih. Lebih ke Soalnya bingung. banget first impression. Apa setengahnya ini ya? Buat orang-orang, lihat aja kuku gue. Nah, Kalau kuku gue either middle finger or the pinky finger itu nggak ada kuku panjang, I'm looking for a fucking girl. gak usah jelasin kenapa. Ya. Nggak usah ya, jelasin kenapa. lo semua tahu lah ya Pinky dari sendiri. nonton lo udah pasti kayak, oh kenapa nih kukunya pendek gitu. Kalau kuku panjang kayak sekarang, either I'm single atau gue nyari cowok. Oke, itu kalau itu dari dia ya, dari dia beda-beda setiap Gue orang. boleh plot twist dikit gak sih? Apa? Mantan gue, ayo kita balikan daripada gue nyari cewek. Aduh, Ntar enggak gampang apa-apa. ya. JW itu adalah ajang untuk balikan, untuk putus, untuk apapun itu, ya. Yang membuat kita menyesal ya tau. Karena kebetulan ada episode kita yang ngebuat orang balikan ya. Gue takut kalau gue nyari cowok, ntar keingatan gue digebukin lagi sama mantan gue. Jangan dong. Udah pernah shy. Oke, next. Mitos atau fakta, banyak cewek ngaku bisex buat cari perhatian biar dibilangin Oke. edgy gitu. Kalau menurut gue ya, lagi tren kan ya sekarang orang belok, U-turn ataupun mental illness bla bla bla. Jadi orang itu di TikTok or IG story yang kayak ngaku-ngaku I'm actually bi bla bla bla, tapi kalau dia deketin cewek dia takut. Buat lo yang suka ngaku-ngaku, lo mending nyemplung ke kolam atau ke curug lo mati aja. Karena kita tuh buat orang-orang yang beneran bi dari bertahun-tahun lalu, kita nggak ngikutin tren. Kita lebih kayak yang nyari yang bener-bener opportunity-nya tinggi. Iya sih, karena pribadi dari bisex sendiri juga udah kayak berat gitu loh, Nggak, kayak lo bayangin deh, contoh nih, lo pura-pura baik lah ya buat caper, gue deketin lo. Ternyata lo kayak you're straight but you pretend to be baik. Bete gak sih? Ya sama lah kayak misalkan orang depresi beneran, so yang pura-pura depresi buat Iya. Kan gak penting banget nyet, lo caper. Gue Gue setuju banget sih sama Vivian, karena dia bilang ke teman gue yang gay cowok, dia bilang, ih gue ngapain sih ngechat gue kayak gini, kayak gitu kan. Terus yang gue mungkin bukan taste-nya dia kali ya. Terus habis itu pas kita di circle kita yang teman-teman party gitu, dia kayak ngaku-ngaku dia bi, dan ternyata banyak juga orang-orang lain yang gue lihat kayak gitu, karena kayak di sosmed kayak ngaku-ngakunya bi atau pan. Tapi ternyata enggak gitu, kayak lo emang kontol lovers. biar kelihatan seksi gitu loh, kayak Iya. karena kan bayangin dicapek kayak oh seksi banget nih, lo bisa biar bikin dicap. dong. Oh lo ternyata open minded. Open-minded, seksi. Anjing lah. Pas satu hal yang lu sukain dari pacaran sama cowok dan satu hal yang lu sukain dari pacaran sama cewek. Tuh kalau dari cowok gue lebih suka kayak insert that dick honey. Itu sih satu. Dan yang kedua, cowok tuh lebih bodoh. Contoh ya, gue dekat sama Tal, you don't know what Contoh lo itu mulu. pulang sama gue ya. Contoh nih, lo sebenarnya kayak udah sas gue dekat sama Tal, tapi lo pura-pura nggak percaya, lo deketin gue, bodoh nggak sih? Kalau cowok tuh yang kayak lebih ke ignore shit yang bisa bikin dia bete. Cewek. Kalau cewek, dia lebih ke yang oh gak apa-apa if you're with a guy, porotin aja, yang penting kamu sama aku. Bodohnya equal sih kalau menurut gue. Batuk tuh, kenapa tuh? Enggak apa-apa. Gue sukain masing-masing ada plus minusnya ya. Menurut gue kalau sama cowok tuh dramanya lebih kurang gitu, kalau sama cowok. Kalau sama cewek, iya sih lebih ada berantemnya dikit gitu, kayak agak lebih ribet dikit. Ya gue enjoy aja sih. Karena lebih ngerti kalau cewek. Nggak semua harus dijelasin kan kalau sama cewek gitu, kalau sama cewek. Enggak juga ya kalau buat gue, yang gue suka dari cewek kayak sama-sama feelings gitu gue kan. Oke. Iya. Kalau lo punya hasrat sama cewek tapi nggak bisa punya perasaan sama cewek, hitungannya bisex kan? Kalau menurut gue sih lebih ke kayak yang kalau cewek tuh lebih bisa bedain yang mana love mana lust. Kalau cewek dia lebih, contoh dia tahu kita love, dia bakal fulfill our lust. Kalau cowok dia tahu kita lust tapi dia nggak bakal fulfill our lust. Soalnya cowok tuh lebih ke kayak yang penting sama-sama enak. Oke, jadi kalau misalkan hitungannya kayak gue itu bisa dihitung bisex atau enggak? Apa Nggak. gue bilangnya kayak ya udah lust aja? Kalau menurut gue ya, lo masih di tahap bi curious. Oke. Soalnya cewek-cewek tuh yang kayak mungkin dia udah dapat fase bi curious tapi dia masih denial. Kalau menurut gue, kalau misalnya cewek udah punya lust untuk
cewek lain itu udah baik kalau menurut gue, karena itu kan bisexual kan, dia sexually attracted to women, nggak harus dia romantically juga harus mau menjalani hubungan punya love gitu. Kalau dia emang udah tahu dia sexually attracted to women, berarti dia bisexual. Terlepas dari lo nggak bisa ada romantically Iya. ini. Oke. Kalian bakal kepikiran nggak bakal nikah sama Gender apa? gender yang Gender apa? Kalau gue untuk kepikiran nikah sama gender apa, gue so far gue maunya sama cewek. Tapi gue tahu sebenarnya kalau misalnya sama cowok tuh itu pasti udah lebih gampang banget hidup gue, kayak terlepas keluarga gitu dan lingkungan dan negara juga, itu ya pasti lebih enak sama cowok. Cuma gue maunya sama cewek gitu. Jadi apapun itu gue mau ngelakuin aja sih. Maksudnya selagi gue sama pasangan gue sekarang, gue don't mind untuk misalnya kita harus nikah di luar gitu atau apa. Tapi parents lo approve gak sih? Enggak juga. Jadi gue Belum ya? lebih disuruh kayak keep it low key di sosmed. But they know ya. Ini Iya. udah bukan Loki sih kalau udah masuk sini. Iya. Ya, jadi Udah. kalau di bodo amat sih kalau ada yang lihat ya. Ya, cuek. Oke. Kalau gue sih, gue punya perjanjian secara hukum fucking legal sama nyokap gue bakal nikah sama cowok. Tapi deep down banget, kebetulan gue kayak ya berapa bulan lalu gue coba tahu sih, bitch I'm gonna marry a girl secretly. Dan keluarga besar gue udah tahu yang kayak I buy. Mereka yang udah kayak, mereka tetap jelekin gue, tapi at the same position mereka kayak udah ya udahlah. Yang penting maybe I'm gonna adopt a kid atau I'm gonna like make a kid with someone. Yang penting gue punya anak aja. Kalau gue lebih kayak yang mau gue nikah sama cewek, cowok, transgender, yang penting gue punya anak, gue punya keturunan. Udah selesai. Apa yang membuat lo turn on? Kalau gue ya tipikal yang bikin gue turn on, let's say from girls ya, gue suka cewek yang dia joget or dance pas mabok. She fucking look like a hoe, tapi she don't fuck around. Itu kalau cewek ya. Gue dong. Ya, Kalau kita belum sama aku ya. Kemana aja aku orang ada? dikit. Dikit. Gak bakal tetap belum Nggak sama. sebanyak lo. Ini ngomong gue udah Nggak coba. sebanyak lo. Kamu bisa pilih kiri apa kanan. Tuh udah Anjing, jelek dicoba. banget goblok. Dengerin full speed. Oke, itu yang membuat lo turn on. Yes. Gue suka cowok yang diem di table. Cuma ngeliat-ngeliat dong, gue suka. Gue gak suka cowok yang kayak kenalan sana sini. Kalau gue yang bikin gue turn on, cewek gue. Gue sejujurnya baru sama yang ini yang gue Berapa loyal. lama tuh? Sebut 3 berapa lama? tahun. Biarpun mungkin Masa tahun lama? pertama gue kayak rada-rada Shy. Itu lama sumpah. Nyicil motor udah lulus. Iya, gue aja paling lama. Lo definisi by bitch yang paling loyal yang pulang ketemu. I really respect. Emang apa sih yang bikin lo seloyal itu apa? Emang dia bikin lo turn on kayak apa? kayak gila, dia mau party sama gue, dia mau joget sama gue gini-gini. Gue nggak ada tuh sebelumnya, nggak ada tuh yang kayak gitu. Siapa sih nggak mau ngeliat dari tampang dulu gitu? Gue ya, Baru mata gitu. turun ke hati apa mata turun ke tete? Mata turun ke Meki. Dua-duanya. Tanya dulu Bang Meki. Dari mata turun ke Meki. Next. Lebih suka flirting sama cowok atau sama cewek dan Gue apa gue? Kalau gue sih lebih ke cowok, soalnya cowok lebih bodoh. Iya, maksudnya lu bisa lebih banyak benefit gitu kan. Cowok tuh gini loh, lebih ke kayak I'm gonna spend on this bitch. Yang penting she looks cute, she gonna fuck me. Gini deh, kalau prinsip cewek tuh dia bawa cewek atau pacarnya biar kelihatan comfortable. Kalau cowok dia bawa pasangannya biar kelihatan kayak ajang pameran. Gimana caranya lo nyaman berhubungan sama dua gender, knowing masing-masing punya sudut pandang yang sangat berbeda dalam hubungan percintaan? Kalau gue sih pertama tuh personality ya. Misalnya orangnya cocok nggak sama gue. Kalau cocok sih udah fix bisa nyaman gitu. Oke. Cocok dari segala aspek ya. Kayak yang tadi lo bilang ya, soalnya kalau misalkan cowok karena lebih pakai logika dan less drama, kalau cewek jadi kayak sebenarnya dua-duanya ya Oke. Oke. Iya. Kalau gue tuh lebih sorry, I don't trust guys that much. Soalnya cewek lebih ke Hansman. Kalau cowok tuh lebih kayak muter-muter bohong. Kalau sama cowok tuh lebih ke kayak yang lo harus pakai otak, bener-bener mikir panjang. Kalau sama cewek tuh yang penting you don't offense her aja. Oke, menurut lo kenapa orang lebih bisa menerima cewek baik dibanding cowok baik? Ini konteksnya tuh dalam public space ya, katakanlah Iya. dua cewek cipokan di klub sama dua cowok cipokan di klub, lebih banyak yang risih kalau dua cowok gitu. Kalau cewek sama cewek itu terus apalagi dilihat sama yang lawan jenis itu kayak hot menurut Iya, mereka. iya. Terus kalau cowok baik itu kayak banyak juga yang kayak kan, gitu, nggak semua cewek bisa enjoy that view.
dimana ada cowok make out gitu di klub gitu. Terus cewek kan kayak bisa pegangan tangan gitu, biarpun temenan gitu. Pegangan tangan jalan kemana-mana gitu. Kalau cowok pegangan tangan itu kayak orang akan kayak langsung iya kan? Tepat sih chat gitu. Iya sih. Kalau cewek sama cewek, orang tuh di klub ngeliat cewek sama cewek cipokan kayak hot, new porn. Kalau cowok sama cowok, orang tuh malah kayak apaan sih lo, anjing sih banget, aneh banget nih. Kalau cewek sama cewek tuh orang kayak seru, fun, asik. Kalau cowok sama cowok, orang tuh lebih ke mikir yang kayak nih orang kalau teman sama gue bakal nempel gue nggak sih? Lebih ke fase risih gitu loh. Oke, berarti lebih ke karena emang lebih tabu aja ya kalau cowok ya. Kalau cewek kan lebih udah agak diterima. Oke, next. Apa tanggapan lo sama cowok yang merendahkan atau sok pengen buat lurus cewek baik? Kalau menurut gue itu emang lo capable of doing that. Lu sudah tahu apa sih? Iya. Terus jago apa sih? Lo sejago apa sih? Cowok bacot banget nih. Lo nggak bisa lurusin cewek belok, apalagi U-turn. Kalau belok tuh bi, U-turn tuh lesbian. Kayak kalau gini deh, contoh lo cowok, lo mau deketin gue kayak lo ngapain sih belok bla 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 kan? Niat gue belok bukan karena lo, gue belok dari sananya kayak. Kalau cowok kan lebih kayak I fuck who I can. Kalau cewek tuh lebih kayak fuck who they want. Jadi kalau emang harga diri lo tercoret, terima aja anjing. Nggak sosokan ngurusin orang. Gimana cara bedain suka dan sekedar kagum? Kayaknya kalau sekedar kagum tuh bisa kayak dia udah kepikirannya itu tuh cuma in short term phase aja gitu, nggak akan lama gitu kayak kepikirannya. Paling kalau kagum juga oh my god dia cantik, dia keren, dia gini. Kalau udah suka sih kayak udah kepikiran untuk ada tahap selanjutnya kayak gue mau gimana nih, gue mau deketin dia atau bahkan sampai mau relationship. Menurut gue sih lebih kayak kalau gue contoh nih, let's say Calvin cewek ya, gue kagum sama Boya, gue suka sama Calvin. Sekadar kagum tuh gue paling kayak kenalan, you're so cute, you're so hot, gue bakal utarain. Terus kayak udah, sekadar gue ngomong doang, I don't wanna fuck you, I don't wanna do anything with you. Kalau gue suka kayak, contoh let's say Boya ini cewek yang gue suka ya, kenalan dulu, you're so cute, kamu pun like apa? Sama aku nggak sih? Oh, kayak langsung Lebih ke ya. modusnya masuk gitu loh. Kalau sekedar cuma kita kagum doang ya udah bodo amat lo sama siapa. Ada bedanya you want them sama you wanna be them. Iya. Gimana cara bedain love dan lust? Kalau menurut gue tuh lust lebih kayak lo suka satu cewek, lo lihat personality bla bla, lo nggak peduli sama personality kayak you fucking hot, I wanna be with you. Itu kalau lust. Kalau love itu yang lebih kayak yang kayak gue tahu personality lo, gue bakal nyaman banget sama lo, gue mau in a relationship with you. Ya logically kalau lo mau love doang, lo nggak mungkin mau pacaran atau something sama dia kan, cuma buat kayak doang. Kalau lo beneran love dan merasa nyaman in something, pasti lo mau kayak long term. Beda sih di situ kalau menurut gue, long or short term. Kalau cuma lust sih bisa ya kayak cuma buat pakai doang gitu. Namanya juga lust kan. Cuma mau sekali kayak mau berapa kali gitu, udah sampai situ aja, cuma sampai dipakai. Lu nggak bakal dibawa kemana-mana, nggak bakal dibawa ke relationship atau dikenalin ke teman-teman atau apa bla 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 gitu. Kalau emang apa love ya lo disimpan, Dibikin nyaman. ya apalagi cewek kan. Di-treat sebaik-baiknya kali ya. Iya, di-treat sebaik-baiknya, lo kayak di-treat like queen gitu. Stereotype apa yang paling lu sering dengar tentang orang baik? Bener apa salah? Kalau dari gue tuh stereotip orang baik itu dicap sasimo. Sebenarnya cewek-cewek baik itu lebih kayak we kiss anyone we could, tapi we don't fuck anyone. Kita bikin mampus yang kayak kalau if I fuck her, dia bakal fuck her atau enggak. Kalau misalnya bisexual itu dianggap fase itu menurut gue enggak, karena biarpun emang banyak banget yang orang-orang yang ngaku-ngaku doang atau mungkin aja itu ada beberapa orang itu fase doang gitu. Tapi pasti ada yang emang beneran bisexual mau sampai mati juga kayak ya udah gue bisa seks dengan dua gender gitu sih. Berarti kalau untuk stereotip kayak yang lo bilang serakah, setuju nggak? Enggak sih. Nggak. Karena kasihan juga kalau misalnya bilang mereka serakah tapi emang mereka tuh emang lahirnya kayak udah bisexual. Mereka bisa aja kayak ada yang loyal gitu kayak gue gitu. Entah dia mau sama cewek kayak mau sama cowok gitu. Tapi belum tentu dia pas lagi in a relationship with someone dia akan mau fuck around atau kayak biar cuma kayak make out atau apa, belum tentu dia mau gitu. Gimana cara lo bisa open dengan sexuality lo knowing lo di Indonesia?
I don't give a fuck about what anyone say. It's my sexuality. I fuck who I want. I make out with who I want. Kalau lo keberatan itu urusan lo, bukan urusan gue. Yang penting gue ngerasa puas dan gue ngerasa gue fulfill. Lo keberatan ya, sorry banget nyokap gue nggak keberatan, apa lo keberatan ya? Menurut gue kayak iya sih, kayak ngapain sih peduliin ini pendapat orang lain gitu. Dan apalagi kalau pendapat ya masih mending ya, kalau misalnya lo udah dikata-katain atau apa kayak who cares sama mereka. Tapi kalau misalnya selagi Indonesia, gue misalnya kayak gue kan kemarin gitu kan, karena gue emang ngeblok beberapa keluarga yang gue tahu, tapi kan maksudnya siapa juga yang mau ngecek gitu, yang nge-follow lo dan kepo-kepo ya, yang ngeliat gitu, kayak nggak tahu kan ternyata tuh bocor juga dari kayak ini, oh ternyata dia sama cewek lagi gitu. Kayak dulu lah kita bikin video, paling nggak nonton, ternyata 100.000 kan. Anjing. Iya, bodo amat sih kalau ada yang lihat ya. Cuek. Kayak postingan atau misalnya gue sama pasangan gue atau apa, gue masih lebih agak jaga karena gue menghargai juga pendapat orang-orang yang belum menerima gitu. Kita nggak bisa juga kayak ganti mindset orang lain gitu. Jadi ya udah yang kita bisa lakuin kayak apa yang bisa kita lakuin aja gitu. Kita nggak bisa ngubah respon orang, tapi kita bisa ngubah respon kita sendiri, action kita sendiri gitu. Apa tanggapan lo sama orang yang belum berani come out? Dan maksudnya kayak ada nggak pesan buat mereka yang kayak belum berani come out atau yang kayak masih bingung dengan sexuality mereka? Kalau menurut gue, untuk orang-orang yang belum berani come out dengan sexuality kalian ya, itu it takes time. Pasti tiap orang juga beda-beda ya itu pace-nya dan prosesnya ya. Kita nggak bisa ngebanding-bandingin sama teman-teman yang lain atau misalnya kayak gue atau Vivian gitu. Dan kita nggak bisa ngebandingin juga orang tua dan keluarga dari kita masing-masing gitu, dan lingkungan. Jadi kayak you do you, sabar aja gitu. Kalau misalnya lo mau come out juga boleh, kalau lo nggak mau come out juga dan kayak misalnya kayak Kristen Stewart kayak ya udah kayak ya, kalau gue gay kenapa gitu, ya udah gitu, jalanin aja hidup lo gitu. Nanti bakal ada waktunya dimana lo bisa kayak nyaman dan jadi diri lo sendiri. Kalau menurut gue sih kayak kalau emang belum siap come out, let's say to your parents, at least kayak kasih tahu sahabat-sahabat lo you're actually bi or something. Jadi mereka tahu, ya lo tau lah sahabat pasti kok ngejodohin gak sih, ya kayak random bla bla bla. Yang penting mereka kayak tahu lo bakal mau ke siapa bla bla bla. Dan kalau buat parents itu emang rada sulit ya, apalagi kalau strict parents shit. Tapi at least your best friends know. Jadi mereka bisa set lo buat match you up with someone dan lo bisa hidup senyamannya. Soalnya gue tuh jenis orang yang kayak pas gue come out ke sahabat gue tuh semua ngomong kayak lurus aja dong, jangan belok bla bla bla. Tapi as time goes by mereka ngejodohin gue sama the bitch with the same gender as me. Kalau buat sahabat lo, they know you luar dalam, mereka bakal kayak settle up. Jadi ada teman cerita lah ya, satu teman cerita, dua jadi mereka tahu kayak kalau ada orang yang mau deketin lo mereka bisa jawab apa. Kalau sahabat tuh lebih ke yang ngeprotek lo dan juga bakal kayak ngebantuin lo ngeberak lo mampus. Kalau tambahan dari gue sih, kalau untuk orang-orang yang misalnya ngerasa kayak nggak diterima gitu di lingkungannya atau apalagi teman-temannya gitu, menurut gue lo bisa banget tuh dapet orang yang pasti akan ada, dan pasti ada juga lingkungan yang bisa nerima lo. Jadi lo jangan berkecil hati dulu gitu kayak aduh gue tuh gini, dan lo harus menjadi orang lain untuk lo diterima di satu atau dua lingkungan atau lebih gitu. Lo kalau dimusuhin atau apa, udah cabut aja, lo cari lingkungan yang lebih positif di. Kalau orang yang biasa ngebully lo paling tahun depan tiba-tiba belok. Biasanya gitu ya. Kalau lo terlalu mengkritik atau benci sama orang, biasanya lo jadi orang itu. Ada sih. Ikut aja gitu jadi belok squad. Ya begitulah. Sorry kurang lebih dari mereka, dari cewek-cewek bayi ini. Ya begitulah intinya pertanyaan-pertanyaan yang udah gue kumpulin itu dari kalian semua yang penasaran tentang bisexual. Ini aja intinya, daripada lo bosen dengan closing gue dan opening gue, ya udah yang penting semoga terjawab semuanya. Kasih tahu di bawah, di komen di bawah kalian mau siapa lagi yang kita tanya-tanya. Siap, thank you Boy ya, thank you Vivian, thank you buat semuanya. Kalau biar kayak YouTuber jangan lupa like, comment, subscribe. Bye, thank you, bye. Bye. Bye.